Halo pemirsa, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, kita patut berbangga karena hibah program kompetisi Kampus Merdeka tahun 2021 dari Rektorat Jenderal Perguruan Tinggi diraih oleh 3 program studi untuk kampus kita tercinta Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya berhasil meraih hibah program kompetisi Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi 2021 yang diraih oleh 3 program studi, yaitu program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, program studi Peternakan Fakultas Peternakan, dan program studi Teknik Pengairan Fakultas Teknik. Implementasi dari Kampus Merdeka ini disupport penuh oleh Dikti. Dalam hal ini melalui hibah kompetisi Kampus Merdeka ini dananya cukup besar. Dan lintas fakultas. Kebetulan Universitas Brawijaya membentuk tim. Kita Brawijaya ini core-nya ada di mana dan kemudian mengarah kemana nantinya untuk global position dari UB sendiri itu, dan kemudian ketemu topik tentang sustainable agriculture dan sustainable food security development, dan itu menjadi tema proposal kita. Dengan arah yang ke sana itu terkait dengan food security dan sustainable agriculture, maka kemudian menyeleksi program studi yang linkage dengan topik itu, terutama di pertanian yaitu agroekoteknologi, kemudian peternakan, kemudian yang ketiga adalah pengairan. Sementara ini ada 3, dan dari 3 program studi yang disetujui Dikti untuk PKKM ini memiliki multiplier yang besar. Nanti tidak hanya untuk UB, tetapi juga bagaimana tim ini nanti mengarah kepada transformasi UB menuju reputasi internasional, connect dengan mitra-mitra baik dalam maupun luar negeri. Jadi intinya itu adalah strengthening dari Tridharma perguruan tinggi, linkage kepada education, linkage kepada riset, dan juga pengabdian masyarakat. Kita address isu-isu nasional dan global terkait dengan food security dan sustainable agriculture. Anggaran dana hibah akan dialokasikan untuk kebutuhan program dan kemitraan baik di dalam maupun luar negeri. Ya, yang jelas ada pos-pos anggaran yang eligible untuk dipenuhi, baik itu peralatan, pengembangan SDM, terutama juga strengthening kemitraan dengan dalam dan luar negeri. Jadi kita melakukan workshop, kemudian juga ada field laboratory yang akan kita create nanti bersama dengan mitra kita, baik dari pemerintah daerah, perusahaan, dan juga masyarakat. Yang sebenarnya ini juga wujud dari pentahelik, ya, pentahelik collaboration. Bagaimana perguruan tinggi connect dengan dunia usaha, dunia industri, connect dengan community development, connect dengan government, connect dengan media massa. Jadi ini merupakan program Dikti yang sangat strategis. UB sangat eager untuk mendorong program ini untuk mendapatkan kinerja yang terbaiknya. Dinia Sari Dewi dan Yordan melaporkan untuk UB TV. Mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menggelar workshop pendampingan best practices Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berikut liputan selengkapnya. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya menggelar workshop pendampingan Best Practices Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada insan Dikti Indonesia. Workshop ini dihadiri oleh 20 peserta perwakilan dari beberapa universitas di Indonesia. Dalam pemaparannya, Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Dr. Agustina Sinta menyampaikan materi tentang pengembangan kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran, dan rubrik penilaian baik untuk dosen pembimbing ataupun pembimbing lapang. Hal ini bisa menjadi bekal untuk mahasiswa belajar di luar kampus selama 6 bulan atau 1 semester.
Kami dari PS Agribisnis, jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sedang mengadakan acara lanjutan dari sosialisasi best practices di tanggal 8 dan 9 Juni yang lalu. Ini adalah lebih berkaitan kepada kita akan mencapai luaran-luaran yang lanjutan dari acara sosialisasi yang kita namakan sekarang adalah workshop pendampingan. Harapan kami dari universitas atau PS yang lain bisa belajar bersama kami untuk menghasilkan luaran dan nantinya dapat terimplementasi di semester depan di masing-masing universitas. Materinya memang cukup banyak, Mbak, mulai dari kita pengembangan kurikulum yang berorientasi MBKM, kemudian bagaimana kita menyusun perangkat pembelajaran dari RPS, kemudian worksheet, kemudian rubrik penilaian, baik itu untuk dosen pembimbing lapang. Karena apa? Karena kita akan melepas mahasiswa selama 6 bulan atau 20 SKS, sehingga kita harus merancang agak berat gitu ya, agak lama agar mahasiswa yang kita lepas nanti ke dunia luar dari perkuliahan atau luar dari kampus, mereka tetap terkontrol meskipun namanya Merdeka Belajar. Berbagai atribut APD semakin penting dalam menunjang aktivitas kita setiap hari, apalagi di saat lonjakan COVID-19 terjadi beberapa waktu lalu. Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya pun tak pernah berhenti untuk selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan bagi jamaah yang beribadah di sana demi keterjaganya lingkungan ibadah yang higienis. Lonjakan kasus positif COVID-19 kembali terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah terus menghimbau masyarakat untuk selalu disiplin terhadap protokol kesehatan, khususnya penggunaan APD pada setiap aktivitas. Sama halnya dengan Masjid Raden Patah di Universitas Brawijaya, yang selalu menerapkan disiplin terhadap protokol kesehatan bagi para jamaahnya. Nur Hidayat selaku pengurus Masjid Raden Patah menyampaikan, penerapan physical distancing dan berbagai APD seperti masker, kertas untuk alas sholat, dan juga plastik untuk alas kaki selalu disediakan bagi jamaah di MRP-UB. Dengan disiplin protokol kesehatan, diharapkan para jamaah bisa terhindar dari pemaparan virus COVID-19, sekaligus tetap bisa menjalankan ibadah rutin. Alhamdulillah untuk penerapan protokol kesehatan di Masjid Raden Patah ini, mulai pandemi awal setahun yang lalu hingga sekarang ini kita tidak pernah berubah. Ya. Jadi
kita betul-betul ketat menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita sepakati bersama, mulai munculnya awal pandemi yang dulu hingga sekarang. Apa saja langkah-langkah kita? Langkah-langkah kita adalah yang pertama, kita menyediakan pancuran air di setiap pintu masuk masjid di halaman masjid. Kita sediakan di situ kemudian air sabun agar para jamaah sebelum memasuki masjid bisa mencuci tangan dengan air sabun. Yang kedua kemudian selanjutnya adalah kita ukur dengan termogan, suhu badan. Yang kedua, kemudian kita berikan hand sanitizer lagi. Yang ketiga, kita juga menyediakan kertas buram. Ini berfungsi untuk bagi jamaah yang tidak membawa alas sujud pribadi dari rumah, maka kertas ini difungsikan sebagai alas sujud pada saat sholat. Kemudian kita juga menyediakan plastik. Plastik ini tujuannya adalah untuk tempat sendal atau sepatu bagi jamaah. Kemudian nanti sandal atau sepatu yang sudah dimasukkan ke dalam plastik tadi bisa diletakkan di samping pada saat sholat. Untuk apa? Agar nanti ketika setelah selesai dari sholat berjamaah atau selesai dari sholat Jumat, jamaah bisa keluar dari semua pintu masjid yang sudah kita buka. Jadi untuk awal masuk itu hanya satu pintu, kalau sudah selesai kemudian kita bisa keluar dari semua pintu masjid. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi kerumunan. Jadi kita bisa menjaga physical distancing bagi jamaah yang sudah keluar dari masjid. Pemirsa, sejak bulan Juni 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus COVID-19. Tercatat 20.000 kasus baru positif COVID-19 bertambah hampir setiap hari. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan rujukan COVID penuh. Tenaga medis kewalahan, kebijakan pemerintah dan Genjatan protokol kesehatan tak mampu membendung lonjakan kasus COVID-19. Bagaimana tanggapan mahasiswa UB terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 ini? Cukup berbahaya sih, Mbak. Yang agar lebih diperbaiki lagi tentang 5M itu sama lebih jaga kesehatan aja. Lonjakan COVID yang terus meningkat ini membuat seperti mahasiswa untuk belajar lebih keras, dan untuk mengenal kampus itu jadi lebih susah karena jarang ke kampus, dan juga untuk bertemu teman-teman itu susah, apalagi seperti saya mahasiswa baru, untuk bertemu teman-teman yang baru secara online itu juga susah, lebih baik secara langsung. Gitu. Kalau menurut pendapat saya pribadi, apa yang menyebabkan tingkat COVID di UB ini meningkat mungkin karena protokol kesehatannya ya. Karena sehari-hari saya juga sering di perpus dan mahasiswa juga biasa melaksanakan aktivitas di perpus. Tapi untuk saat ini UB sudah melaksanakan steril mulai dari kemarin kalau tidak salah, karena kita juga kan untuk mahasiswa baru itu pengambilan alma mater. Jadi itu disterilkan di lapangan dan juga di perpustakaan, dan kita untuk kegiatannya itu dipindahkan ke fakultas. Itu. Mengenai lonjakan kasus COVID-19 ini pastinya membuat kami para mahasiswa semakin sedih gitu, karena lagi-lagi kami harus dihadapkan dengan situasi pembelajaran secara online gitu kan, secara daring. Nah, kita tahu sendiri juga bahwa pembelajaran secara daring itu pasti memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan dalam jaringan, sinyal yang lemot, ataupun keterbatasan dalam media fasilitasnya, seperti itu. Keberhasilan penanganan COVID-19 itu kan didasari oleh kepatuhan masyarakat Indonesia ya. Jadi sekarang karena ada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia yang sangat signifikan, bisa dinilai sendiri bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus COVID positif tanpa disertai kontrol dan kesadaran masyarakat tidak akan efektif dalam membendung laju lonjakan kasus positif COVID-19. Hal ini disampaikan oleh dosen sosiologi Universitas Brawijaya, Siti Kholifa, SOS MSI PhD.
lonjakan kasus COVID saat ini gitu ya, banyak sekali memang kemudian pendapat-pendapat yang muncul gitu ya. Salah satunya kemudian gara-gara libur Lebaran kemarin. Sebenarnya itu bukan hanya libur Lebaran. Kalau sejauh kemudian kita libur Lebaran, kita tetap interaksi via Zoom gitu ya, itu kan nggak masalah gitu. Tapi yang terjadi kemudian orang mudiknya kemudian tidak dapat ditangani dan dikontrol dengan baik. Beberapa pos penjagaan itu akhirnya kan petugas juga menyerah gitu, berharap kemudian pos penjagaan berikutnya yang akan mengontrol. Nah, konteks ini yang kemudian butuh kesadaran. Kebijakan saja tanpa kontrol yang baik di bawah dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan ini tidak akan efektif untuk menangani COVID, karena kasus COVID ini juga berbeda gitu ya dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Artinya kemudian kebijakan sebagus apapun gitu, petugas sekuat apapun untuk melakukan kontrol, ketika kemudian tidak ada kesadaran di masyarakat, itu akan sama saja. Kasus ini kemudian menjadi penting dengan lonjakan ini, sebenarnya kemudian itu jadi pelajaran buat kita semua. COVID itu memang ada, karena beberapa masyarakat juga kemudian menganggap COVID itu tidak ada, kita kebal terhadap COVID. Dan bukan hanya itu saja, salah satunya juga orang sudah jenuh. 1 tahun lebih mereka tinggal di rumah, mereka yang kemudian pekerjaannya memang bisa WFH, mereka WFH, tapi tidak semua pekerjaan memang bisa dilakukan secara di rumah gitu. Mereka juga kemudian ada yang WFO seperti itu, dan itu sebenarnya nggak masalah sejauh kemudian tetap mematuhi protokol kesehatan. Ketiga, selain tadi kejenuhan adalah kaitannya dengan varian virus. Varian virus sekarang juga sudah berubah. Di awal varian virus yang di awal, kemudian varian virus yang sekarang itu juga berbeda penanganannya, sehingga menjadi penting memang harus ada sosialisasi dari tenaga medis dan pihak-pihak berwenang bagaimana kemudian kita menghadapi varian virus yang saat ini yang kemudian angka penyebarannya cukup cepat gitu ya. Artinya kemudian sekarang tidak lagi 3M, tapi 5M. Ketambahan kemudian kaitannya harus menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, seperti itu. Dan mungkin ke depan bukan hanya 5M gitu, bisa jadi 7M. Kita mengurangi kemudian makan bersama dengan kolega atau teman yang kemudian itu tidak serumah, karena itu juga bisa menyebabkan penularan tadi. Atau kemudian berfoto gitu ya, sepele, kita foto bareng, pingin kemudian muka kita itu tampak, padahal itu juga bisa mempengaruhi penyebaran COVID tadi. Jadi bagaimana pencegahan ini juga perlu disosialisasikan ke masyarakat. Kalau dulu cukup 1 masker gitu ya, bahkan beberapa masyarakat kita dengan menggunakan masker kain dan lain-lain itu masih aman. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa, masker pun harus rangkap. Kalaupun masker yang cuma 1 saja, itu yang kemudian memang rangkap 4 ininya, lapisnya udah lapis 4. Nah, konteks ini yang kemudian perlu dipahami oleh masyarakat kita semua, including saya gitu ya, karena saya juga bukan orang medis yang paham benar tentang ini, sehingga dengan sosialisasi kebijakan dan juga kebijakan itu bukan hanya sekedar pembuatan kebijakan selesai, tapi bagaimana sosialisasi kebijakan ini ke bawah itu menjadi penting untuk mengurangi lonjakan kasus ini. Saya nggak tahu, mungkin bisa jadi nanti variannya berubah lagi seperti itu. Nah, itu kan juga harus cepat ditanggapi dengan kebijakan baru. Harus seperti apa lagi masyarakat, pakai maskernya seperti apa, kegiatan apa yang harus dibatasi.
Kami ucapkan selamat kepada 65 mahasiswa Universitas Brawijaya yang berhasil lolos dalam Indonesian International Student Mobility Awards tahun 2021 dari Dirjen Dikti. Sebagai informasi, program ISMA adalah program mobilitas internasional mahasiswa yang membuka kesempatan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia untuk mengikuti proses pembelajaran di perguruan tinggi bereputasi di dunia. Ya, Indonesian International Mobility Award itu adalah suatu beasiswa yang diberikan oleh Dikti kepada mahasiswa-mahasiswa yang excellent di seluruh Indonesia, yang jumlahnya ada 1.000 mahasiswa seluruh Indonesia yang diikuti oleh hampir 100 universitas di Indonesia untuk mendapatkan beasiswa fisik, jadi bukan online, fisik ke beberapa universitas mitra Dikti, di mana Universitas Mitra Dikti itu adalah universitas yang masuk dalam ranking 100 QS dunia. Jadi sistem seleksinya adalah perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang excellent di tiap universitas yang mempunyai tes English Proficiency, TOEFL atau IELTS yang memang tinggi persyaratannya, dan kemudian berprestasi di masing-masing fakultas, dan itu akan nanti diwawancara dan diverifikasi oleh Dikti sehingga bisa mendapatkan beasiswa ISMA tersebut. Ini kan batch pertama ya Pak ISMA ya. Kapan sih Pak pelaksanaannya itu sudah dimulai sejak kapan? Persiapan ISMA itu mulai di awal bulan Juni 2021, jadi barusan. Kita hanya diberi waktu kurang lebih hanya 2 minggu untuk melakukan sosialisasi dan mempersiapkan berkas awal dari mahasiswa tersebut, karena mahasiswa tersebut selain mengumpulkan skor English Proficiency juga mendapatkan rekomendasi dari masing-masing fakultas untuk mengikuti tes wawancara ISMA di Dikti. Rumah Sakit Universitas Brawijaya baru-baru ini telah menggelar bakti sosial bagi masyarakat melalui Pain Center. Hadirnya Pain Center ini diharapkan dapat memenuhi target 3 aspek, yaitu edukasi perawat kesehatan untuk mahasiswa sebagai calon dokter dan untuk masyarakat secara umum. Pengabdian serta edukasi kepada masyarakat adalah salah satu tugas dan fungsi universitas. Maka dari itu, unit Pain Center RSUB mengadakan kegiatan bakti sosial pada Sabtu 19 Juni 2021 di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Tim ahli Pain Center RSUB Dr. Ristiawan Mujilaksono, SPANKM NFIPP, menceritakan aspek pendidikan, pengabdian, serta riset dalam hadirnya Pain Center ini. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan di Pain Center, namun juga unit-unit lain di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Pain Center ini atau pusat layanan nyeri, ya, ini kita mulai tahun 2020. Jadi awal tahun 2020 kita mulai. Harapannya Pain Center ini bisa melayani 3 aspek, ya, pendidikan. Artinya kita melakukan edukasi buat perawat, buat tenaga kesehatan, buat masyarakat, dan buat mahasiswa-mahasiswa kesehatan, baik itu tenaga dokter maupun para calon dokter. Yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat kita lakukan edukasi sekaligus pelayanan. Seperti hari ini kita melakukan pelayanan buat pasien secara gratis dan pasien tidak ditarik biaya. Itu kita ambilkan dari dana CSR, sehingga pasien nanti akan merasakan juga manfaatnya dari pasien-pasien yang mungkin tidak mampu atau kemudian memang membutuhkan pelayanan segera. Sifatnya pengabdian masyarakat. Yang ketiga adalah di aspek riset, penelitian. Ini terjadi perguruan tinggi, ya, Brawijaya punya terjadi perguruan tinggi ketika pengabdian masyarakat dan juga penelitian. Kita juga mungkin mengumpulkan data-data pasien untuk kita kaji, untuk kita analisa secara epidemiologi, secara sosial, faktor-faktor nyeri yang kira-kira menjadi penyebab gimana kualitas hidupnya mungkin menurun buat pasien. Jadi kita kaji, harapannya nanti bisa ada luaran dan harapannya bisa ada masukan buat masyarakat, buat para dokter dan buat mengambil kebijakan di rumah sakit. Pain
Pain Center merupakan unit unggulan terbaru di bawah Rumah Sakit Universitas Brawijaya yang melayani pengobatan nyeri akut hingga kronis. Karena terkait dengan pelayanan, dia harus mengurus surat izin praktek. Nah, surat izin prakteknya itu memang baru jadi di tahun ini, tahun 2021. Tapi fasilitasnya memang kita siapkan mulai 2020 karena nggak bisa singkat. Bangunan, fasilitas alat, dan fasilitas-fasilitas yang lain. Setelah semua siap, baru urusan surat-surat izin praktek, baru jadi dan kita lakukan opening. Rencananya kita bulan depan kita akan merencanakan grand launching ya, memberikan penjelasan kepada semua provider bahwa kita sudah buka layanan setiap Selasa dan Rabu sementara ini yang jadwal reguler prakteknya selain pengabdian masyarakat dan setiap bulan saja. Bakti sosial ini atau bahasa kita mungkin ini ya, edukasi dan services. Karena bukan murni bakti sosial ya, ada edukasinya karena melibatkan peserta didik ya, melibatkan para calon dokter, calon spesialis dan para praktisi juga yang sedang belajar nyeri. Begitu kita datang ke sini melihat langsung pasien-pasien nyeri, itu juga melihat langsung tindakan-tindakan yang diberikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari Senin sampai Jumat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.